Ini ya, saya pernah punya pengalaman pribadi waktu masih di Kalibata City. Waktu itu kami awal buka restoran Ajwad di 3 tahun ya di sana. Kalau tidak salah di tahun pertama, di akhir tahun pertama itu, semua pegawai kami perempuan laki-laki dan kalau waktu sholat kami tutup, kami tulis kami sedang sholat gitu. Kadang-kadang tetangga-tetangga kami, teman-teman muslim yang bekerja di toko-toko sebelah yang milik orang non-muslim, karena mayoritas orang non-muslim pemiliknya gitu. Apakah itu pakaian, apakah itu restoran juga atau yang lainnya. Nah tapi mereka ini teman-teman sekalian, datang dan mengatakan, enak benar kerja di situ di Ajwad ya, kok bisa sholat? Kami Jumat aja nggak diizinkan sholat. Perempuannya juga harus buka aurat, gitu. Ya, tidak boleh pakai jilbab. Itu keputusan karena mereka merasa mereka punya power kan. Tapi kita kan sebagai seorang muslim harus juga punya keimanan yang kita dahulukan. Tidak boleh kita paksakan diri di tempat pekerjaan yang malah melarang kita menerapkan syariat Allah SWT. Tapi pada saat itu, ada satu masa di mana saya sempat berpikir, di hari Jumat di mall, semua pegawai laki-laki kami pergi ke masjid. Dan semua laki-laki umumnya pergi ke masjid ya. Kecuali yang memang kurang beriman kepada Allah atau laki-laki kafir. Nah banyak ibu-ibu yang di hari Jumat itu sesuai informasi sampai ke kami, yang suaminya sholat. Karena waktu itu ada Masjid Nurullah sebagai fasum di situ di Kalibata. Dan kebetulan saya waktu itu diminta jadi penasehatnya di saat kami masih di sana ya. Yang sholat itu, Masya Allah bisa nampung sampai 2.000 orang, cukup besar gitu. Mereka pada sholat Jumat. Nah di situ banyak ibu-ibu yang nongkrong, kadang-kadang bahkan duduk di restoran kami gitu. Mereka kadang-kadang minta dilayani minum aja, udah nggak bisa karena semua pegawai kita sholat. Di situ sempat terlintas ada masa di mana saya ingin pekerjakan wanita. Subhanallah kita buka lowongan pekerjaan, yang penting muslimah pakai hijab segala macam. Dan kita fokus mereka ke waitress. Mereka tidak masuk ke dapur supaya tidak interaksi lagi banyak sama teman-teman laki-laki. Dan itu jumlahnya mungkin 3 atau 4 orang saja dari sekian banyak pegawai yang ada. Subhanallah, mungkin baru 2 minggu berjalan. Ya. Mulai terlihat gelagat-gelagat yang ketawa-ketawa sama pegawai yang lain, tepuk-tepukan. Ya. Bahkan yang lebih parah sempat ada satu ibu atau bapak yang datang, waktu itu saya lagi tidak ada. Datang kemudian disampaikan keluh kesah itu kepada salah satu dari staf kami di situ. Kalau ibu ini anaknya bekerja jadi waitress tempat kami dan kami tidak tahu. Ya, kalau ini adalah ibunya, dia mengatakan anak saya apa yang ada yang lihat. Kata kami nggak tahu gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan anak saya semalam tidak pulang ke rumah. Saya telepon handphonenya mati gitu. Akhirnya ditelusuri oleh orang tuanya sama teman-teman di Ajwad di restoran dan ditemukan ternyata dia ya pacaran dengan salah satu waitress yang lain. Ya, kemudian mereka janjian ya, keluar entah nginap di mana. Subhanallah, mulai detik itu saya berhentikan. Udah saya sendiri tidak mau terjumus dalam dosa sebagai pemilik dan juga saya menyelamatkan saudara saya muslim yang lain. Ini contoh pengalaman saja. Ini bukan aib teman-teman sekalian, tapi ini sebuah pengalaman yang kita lihat ternyata di lapangan memang ada efek daripada interaksi ini gitu ya. Jadi Anda sebagai seorang muslim kalau Anda bisa menata lebih rapi, pegawai Anda semuanya perempuan, ya apalagi kalau Anda pemilik usaha ini adalah perempuan, kan bagus, Anda potensikan mereka, ya, gunakan dan manfaatkan daripada potensi yang ada pada mereka.